Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita mengucap syukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Perenungan kita saat ini adalah iman mengalahkan kekhawatiran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu bersama bahwa banyak cara yang digunakan oleh iblis untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan hal yang sering digunakan yaitu kekhawatiran. Nah, saudara, kekhawatiran tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena hal inilah yang paling cepat untuk menguasai pikiran kita. Karena kekhawatiran dan kedagingan adalah hal yang saling mengikat. Karena kekhawatiranlah yang menyebabkan manusia untuk selalu mengejar keinginan daging. Banyak orang yang khawatir ketika hidupnya akan dianggap remeh oleh orang lain. Khawatir jangan sampai tidak dihormati oleh orang lain. Atau dianggap rendah oleh orang lain. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta, kekayaan, dan jabatan. Banyak orang yang khawatir jangan sampai dipandang jelek oleh orang lain, sehingga berlomba-lomba untuk mempercantik diri, memperindah tubuh. Dan yang paling banyak kita jumpai akhir-akhir ini, banyak orang yang khawatir akan pandemi virus COVID-19 yang tiada akhir, sehingga orang-orang sudah membatasi diri. Kasih banyak orang mulai membeku, dan orang-orang diselimuti dengan ketakutan yang luar biasa karena khawatir jangan sampai terdampak virus COVID-19. Nah, saudara, hal-hal seperti inilah yang membuat manusia meragukan kuasa Tuhan. Kekhawatiran menyelubungi hati dan pikiran kita, padahal kita sudah banyak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah banyak menyaksikan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi karena kekhawatiran dan ketakutan yang sering membayangi kehidupan kita, membuat kita seolah-olah ragu akan kuasa Tuhan yang begitu besar dan dahsyat. Nah, tentunya hal ini adalah senjata iblis untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan, untuk menjauhkan kita dari kemuliaan Tuhan. Padahal jelas dalam firman Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini dengan jelas mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk khawatir. Karena Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi harapan kita. Asalkan kita bawa dalam doa serta ucapan syukur, pasti segala beban, pergumulan, permasalahan hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwa kekhawatiran tidak akan pernah menambah sahasta saja dalam jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jalan keluar, tetapi malah jika kita khawatir akan menyebabkan stres, depresi, yang bisa menyebabkan sakit penyakit atau dapat menyebabkan permasalahan yang baru dalam hidup kita. Karena kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan yang berlebihan dapat melumpuhkan kehidupan kita, dapat melumpuhkan iman kita, dapat menghilangkan damai sejahtera, dan menjadi penghalang dalam kita menerima berkat-berkat Tuhan. Karena dengan khawatir berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita untuk menang dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata,
Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena jika burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga-bunga didandani oleh Tuhan, apalagi kita manusia yang adalah ciptaan yang paling mulia, pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, milikilah rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudaraku, ketika situasi yang sulit menghimpit kita, ketika hal-hal yang terjadi sudah di luar logika kita, seperti pandemi COVID-19 ini, yang seolah-olah tiada akhirnya, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firmanlah yang akan membangkitkan iman dalam diri kita. Dan imanlah yang akan mengalahkan semua kekhawatiran kita. Dalam Mazmur 119 ayat 107, pemazmur berkata, "Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Nah saudara, ketika dalam situasi yang sulit, hanya firman Tuhanlah yang mampu menghidupkan kita. Karena hanya firman-Lah yang mampu menuntun kita pada pengharapan, iman, dan kasih. Dan hal itulah yang akan membantu kita untuk terlepas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Dan yang ketiga, marilah kita ciptakan terobosan-terobosan baru. Milikilah pikiran-pikiran yang positif ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah atau suatu pergumulan. Janganlah kita khawatir, tetapi marilah kita memanfaatkan situasi tersebut untuk terus berbuah, untuk terus menjadi berkat. Karena dalam setiap masalah pasti ada hikmah. Asalkan kita mampu menempatkan diri kita di posisi yang benar, pasti kita akan selalu mekar di masa yang sukar. Agar supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kita. Tetapi iblislah yang terlalu banyak cara untuk menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan terus khawatir atau kita akan setia sampai akhir? Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami tahu kami makhluk yang lemah. Kami sering dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kami yakin ketika kami taat dan setia, ketika kami terus berpikiran positif, ketika firman Tuhan terus menjadi sul dan pedoman dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan terus bekerja untuk memulihkan kehidupan kami. Mungkin di antara kami saat ini ada yang masih diselimuti dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kiranya Tuhan terus pulihkan iman kami, pulihkan kehidupan kami, agar kami terus memandang betapa besarnya Tuhan kami. Betapa dahsyatnya Tuhan kami yang selalu menunjukkan mujizat-Nya dalam kehidupan kami, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yakin penyakit kami dapat disembuhkan. Masalah-masalah kami akan diberikan jalan keluar, dan kami akan selalu mekar di masa yang sukar. Kami akan terus berbuah, memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami akan setiap pelanggaran dan dosa kami. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.